Saudara Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta kecelakaan Hasya Attallah yang kini dijadikan sebagai tersangka. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Pak Hipnu, Pak Beni apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Beni, sampai akhirnya Kapolri memerintahkan Kapolda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta. Berarti ada yang salah dong dengan pengusutan kasus ini? Ya, jadi setelah kasus ini menjadi atensi publik, kemudian berbagai macam berita yang simpang siur, memang perlu dilakukan beberapa langkah ya untuk supaya tidak kemudian kontraproduktif. Oleh sebab itu, tadi pagi Kapolda Metro mengundang pengawas eksternal, dalam hal ini Kompolnas, Komisi 3 DPR RI yang diwakili oleh Wakil Komisi 3, kemudian Ombudsman RI, kemudian juga mengundang dari pakar hukum pidana, kemudian pakar transportasi, kemudian juga dari Kakor Lantas, kemudian jajaran penyidik dari Dirlantas Polda Metro Jaya, untuk kita sama-sama membahas kasus ini. Jadi digelar oleh Dirlantas, kemudian masing-masing yang hadir memberikan tanggapan, masukan, kemudian saran-saran. Nah, jadi Pak Kapolda tadi juga ditanya pada saat press release, menyampaikan bahwa ini asistensi. Jadi yang diundang pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Dan tadi sudah ada kesimpulan, kemudian beberapa rekomendasi dan rencana tidak lanjut. Di antaranya adalah akan dilakukan rekonstruksi ulang. Di samping itu juga menyangkut masalah pendekatan secara saintifik, ini dikedepankan. Jadi nanti akan menggunakan beberapa teknologi yang baru, yang sebetulnya kemarin sudah, tetapi ini akan lebih lengkap lagi lah pemeriksaannya, karena nanti akan sama-sama kita saksikan di TKP. Karena gini Pak, kalau dicermati lagi kan dalam prosesnya ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya sudah bilang bahwa korban Hasya ini sudah jadi tersangka. Dengan dibentuk tim khusus kemudian bakal ada rekonstruksi ulang, Anda melihat bahwa ini sebetulnya hanya desakan publik saja untuk mencari sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi, atau memangnya tidak ada yang tidak beres dengan penyidik kita begitu? Jadi dari awal kasus ini, opini yang terbentuk sendiri sudah menurut saya tidak sesuai fakta. Kami sendiri dari Kompolnas, begitu kasus ini awal dulu mencuat di Oktober, kami sudah minta klarifikasi dan kami sudah pesenlah wanti-wanti agar hati-hati dalam menangani, karena ini sangat sensitif, di mana melibatkan pihak lain yang notabene pensiunan polisi. Jangan sampai penyidik dianggap berpihak atau membela pihak polisinya. Itu sudah kami sampaikan. Nah, kami pertanyakan kenapa ini lama sekali. Ternyata setelah dipaparkan memang begitu panjang langkah yang diambil dengan penuh kehati-hatian, karena berusaha mengakomodir semua masukan dari masyarakat, tapi juga dari pihak keluarga, keberatan-keberatan dan sebagainya. Nah, soal pelabelan atau memberikan status tersangka kepada korban yang sudah meninggal juga termasuk dalam pembahasan kita tadi. Bagaimana prosesnya sampai dengan dinyatakan sebagai tersangka, sementara dia sudah meninggal. Nah, ini pakar hukum tadi juga memberikan pendapat. Melihat prosesnya sudah sesuai, penerapan pasalnya sudah sesuai dengan. Tapi sampai kemudian rekonstruksi ulang itu berarti ada keganjilan dong kalau begitu, Pak? Ada masukan tadi bahwa ada luka, bukan luka, ada bekas di mobil ya, ada goresan di mobil, itu disarankan untuk dilakukan pemeriksaan secara saintifik. Adakah kaitannya itu dengan terserempet atau terbentur dengan motor, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Di samping itu untuk memastikan, karena ada dua keterangan saksi. Satu menyatakan
bahwa si korban ini mengerem mendadak karena ada motor di depannya yang mau belok kanan. Oke. Yang saksi satunya mengatakan karena ada genangan air di depan sehingga dia mengerem mendadak. Oke. Ini kan perlu diklarifikasi. Kemudian ada lagi saksi mengatakan bahwa korban pakai helm. Baik. Tapi saksi lagi satunya mengatakan tidak pakai helm. Oke. Seperti itu. Oke, kalau begitu Pak Hipnu, Anda melihat kasus ini korban juga berstatus sebagai tersangka. Anda melihatnya ada yang aneh nggak dari kasus ini? Ya, jadi ini perkara ini sebetulnya kalau kita lihat hanya masalah segi formil. Segi formil artinya sebagai bentuk penentuan tersangka. Saya membaca di berbagai media itu sebetulnya adalah status. Status tersangka ini yang menjadikan label keluarga keberatan. Karena apa? Kalau kita melihat dari segi hukum memang betul bahwa penentuan sebagai tersangka itu tidak mudah. Kita lihat kapan itu tersangka dibuktikan adanya 2 alat bukti. 1. Kedua, sudah diperiksa dulu. Kan gitu kan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, konsep sistem sebagai penentuan tersangka ini yang cukup dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum? Apakah dalam keadaan itu masih sehat atau belum? Kan keadaan yang dilakukan sudah dalam keadaan kritis, tidak diperiksa. Pertanyaannya, apakah orang dalam keadaan kritis langsung ditentukan tersangka? Itu konstruksi hukum yang agak menjadi debatable. Sehingga jadi masalah besar. Karena undang-undangnya gini Mas Tifal. Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, bukan dirinya sendiri. Itu bisa lihat di dalam KUHP maupun Undang-Undang Kecelakaan Lalu Lintas pasal 310. Ini yang menjadi masalah gitu. Sehingga saya kira kalau kasus ini lebih cepat itu sebetulnya hanya status sebagai tersangka itu adalah dicabut. Itu sudah clear itu. Oke, kalau kemudian ada proses rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh tim untuk saat ini berarti yang kemarin-kemarin nggak beres dong proses penelusuran kasusnya? Ya, ada sesuatu yang salah, pasti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kasus ini hanya selesai pada pencabutan tadi, tidak melebar bahwa menjadi ada tersangka lain. Itu Mas Tifal. Ini yang agak melebar kan seperti itu nanti. Begitu ada rekonstruksi, gelar perkara, ternyata ada orang lain dari CCTV. Siapa tahu kita tidak tahu, tapi ada tersangka lain. Itu bisa jadi. Tapi yang jadi masalah itu adalah status seseorang yang sudah meninggal menjadi tersangka. Itu yang menjadikan fokus di dalam keresahan oleh masyarakat. Oke, ada yang salah nih kata Pak Hipnu nih, Pak Beni gimana tuh? Ya, jadi memang masukan ini juga menjadi bahan diskusi kita. Jadi menyangkut masalah ketika penyidikan awal itu siapa yang ditarget, pengemudi Pajero atau pengemudi motor, kan itu dulu. Nah, kemudian dalam perjalanan pembuktian itu bagaimana seandainya pengemudi Pajero yang ditarget untuk ditersangkakan, dikatakan oleh ahli tidak cukup bukti. Nah, kemudian baru yang kedua. Tapi disinilah yang menurut saya memang sedang dievaluasi kembali, sedang dalami kembali prosesnya, gelar perkaranya, bagaimana risalah gelarnya waktu itu, untuk nanti bisa dipastikan. Jadi memang perjalanan kasus ini menjadi agak perlu waktu lagi, karena juga keluarga mempertanyakannya begini, itu orang pengemudi Pajero membiarkan orang di situ 30 menit menunggu ambulan, kok nggak dihukum atau nggak kena sanksi? Oke, baik, kami tangkap maksud Anda. Terakhir Pak Hipnu, yang Anda harapkan kemudian dari tim pencari fakta ini dibentuk, gimana kemudian? Ya, yang diharapkan karena ini bukan suatu proses hukum bagi HS, harsa mahasiswa, makanya kalau bisa segera dicabut. Itu sudah clear. Kalau terkait dengan pihak lain yang terkait dengan delik pembiaran atau mungkin calon tersangka lain itu urusan dari polisi, tapi adalah yang jadi masalah keluarga ini status dicabut sebagai tersangka. Baik. Itu, Mas. Baik, Pak Hipnu, terima kasih. Pak Beni Mamoto, mewakili Kompolnas juga terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.